Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia nikmatnya yang begitu banyak kepada Kelurahan Panjen Sedaya. Mugi-mugi Kelurahan Panjen Sedaya tergolong orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Salah satu tanda syukur adalah sholat. Maka insya Allah kalau orang sudah sholat, maka dia bersyukur kepada nikmat Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat. Ini salah satu bentuk rasa syukur Kelurahan Panjenengan adalah dengan sholat. Maka kalau sudah sholat, insya Allah tanda syukur sudah, salah satu tanda syukur sudah kita milih. Nah, mugi-mugi sebilah balik Kelurahan Panjenengan selalu memperbaiki sholat Kelurahan Panjenengan sedaya. Semakin baik sholat kita, insya Allah hidup kita akan semakin diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semakin memperbaiki sholatnya, yang mungkin tadinya tidak sholat jadi sholat, yang tadinya sering terlambat tidak terlambat, yang tadinya boten jamaah saniki jamaah, yang tadinya boten ngangge pakaian yang pakaian yang bagus, sekarang pakai pakaian yang bagus, Pak. Karena Allah berfirman, pakailah pakaianmu setiap memasuki masjid, Pak. Maka memakai pakaian yang bagus ketika memasuki masjid termasuk meningkatkan kualitas sholat. Kemudian memahami bacaan sholat dan sebagainya. Insya Allah dengan memperbaiki sholat, hidup kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala nu'iyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan perbaiki hidup Kelurahan Panjen Sedaya. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallim taslima. Allah sudah membuatkan kalimat untuk sholawat kepada Rasul. Kalimat itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah telah membuat kalimat yang indah untuk menyanjung Rasulnya. Maka malaikat dan Allah pun menyanjungnya. Kita juga ikut menyanjungnya dengan kalimat yang sudah dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalimat terbaik. Maka perbanyaklah sholawat sebagaimana Allah ajarkan kepada kita bagaimana cara sholawat Rasulullah SAW. Karena kita tidak tahu bagaimana untuk sholawat kepada Rasulullah yang terbaik, dan Allah sudah mengajarkannya. Dan itu sholawat yang terbaik. Jadi kalau kita sholat, insya Allah sudah sholawat di tahiyat akhir ini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim, dan seterusnya.
Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan salah satu hal yang mungkin sudah kita bahas, yang mungkin sudah pernah kita rasakan, atau kita sering mendengar, atau kita sering menemuinya. Salah satu nikmat yang kadang-kadang nikmat ini kalau tidak paham akan menjadi musibah, akan menjadi musibah. Kemarin kalau tidak keliru, kami telah membahas tentang apa? Kemudian tentang apa? Qadha dan qadar dan lain-lain. Bahwa semua yang datang dari Allah itu baik, tidak ada yang buruk karena Allah baik. Maka kalau Allah memberikan kita apapun pasti baik, pasti baik. Hanya persepsi manusia saja yang membuat sesuatu itu menjadi buruk. Persepsi manusia atau ilmu manusia saja yang belum sampai sehingga mengatakan itu buruk. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Utsaimin menafsirkan ayat tentang ini, takdir baik dan buruk, menanggapi dalam syarah hadis Arba'in Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa baik dan buruk itu persepsi manusia dan Allah itu maha baik. Yang datang dari Allah pasti baik. Saya pernah bertanya kepada santri saya, Pak, sebutkan yang buruk dari ayam. Jadi yang sakit, Pak, menyebutkan yang buruk dari ayam. Nama Pak, sing elek dari ayam nama Pak. Boten enten, Pak. Yang saya Pak, yang saya kotorannya itu baik boten, Pak. Baik, hanya kadang-kadang persepsi saja atau boten pas nggone saja boten baik. Misalnya pas nggone enten gen meja, kan tidak baik, Pak. Pas nggone enten gen pundi? Lantai, enten gen baju, kan begitu. Nek nggane pas mesti jadi baik, Pak. Contohnya untuk nomor upo. Nah, maka saya suruh merinci, Pak. Sebutkan dari ayam itu yang jelek namanya. Balungi, Pak. Balungi kan kena tinggi pupuk, Pak. Tiga enam kucing di buron, berarti tidak ada yang buruk dari ayam. Ya. Yang buruk dari manusia apa, Pak? Mungkin makhluk ini. Ya, mencari sendiri. Ya. Jadi semua yang datang dari Allah itu pasti baik. Maka Pak, saya ingin sebelum saya sampaikan tema ini, saya menyampaikan salah satu kisah dari seorang yang bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain itu dikasih sakit, Pak, 30 tahun. 30 tahun. Ketika dijenguk temannya, dia itu tersenyum, Pak, guyu, tersenyum. Kemudian temannya itu heran, Masya Allah, kenapa engkau tersenyum? Bukankah Allah itu memberikan kepadamu sakit 30 tahun? Kemudian Imran bin Husain mengatakan, saya ridho dengan sakit ini. Allah masih menginginkan saya sakit, Allah belum menginginkan saya sehat. Ya saya terima. Saya terima, maka tersenyum. Ya. Tersenyum bahagia. Tersenyum bahagia. Kok bisa, Pak? Sakit 30 tahun bisa bahagia. Nek sakit 3 dino mungkin dia tersenyum ya. 3 dino tersenyum ya. Setahun pun pripun, Pak? Ini kan saya sakit lebih dari 10 tahun. Mboten ya, Pak. Usia jenengan pun katakanlah 50 tahun, mboten nggih. 50 tahun itu nek jenengan dihitung sakit kita, Pak. Kira-kira sehatnya kali sakitnya oke begini, Pak. Sehatnya ta, Pak? Dikumpulke ini masuk angin 2 dino. Terus dino niku 6 dino bisa dihitung misalnya, Pak. Sakitnya 5 tahun dihitung, Pak, dikumpulke. Terus umurnya jenengan saat ini 50. Berarti jenengan sehat pinten tahun? 45. Sakitnya pinten tahun? 5 tahun. Banyak syukurnya atau banyak mengeluhnya, Pak?
harusnya banyak syukurnya. Soalnya apa? Dikai sehat petang 25 tahun, sakitnya gur 5 tahun Pak. Sami kali orang yang duit 100.000 Pak. Duit 100.000, kebetulan duitnya 100.000 niku nyawon kabeh Pak. Dikompeki, tekan ngomah niku ilang 1.000 Pak. Niku getun apa bersyukur Pak? Getun apa bersyukur? Getun Pak. Ya Allah, ke duitku hilang. Kudune pripun Pak? Alhamdulillah, ijik 90 untung sing hilang gur. Nah, tapi sifat manusia cenderung melihat yang salah daripada yang baik Pak. Nggih napa mboten? Mungkin Pak. Ketika dihitung 90 getune Masya Allah, rong dina mboten mari. Dicerita-ceritake tentang tanggane. Kita ingin duit tuyul, nanti muncul fitnah Pak. Jadi dosanya jadi kursi terus akhirnya muncul fitnah yang lain. Mohon maaf. Ini hanya gambaran secara umum Pak. Jadi Imran bin Husain sakit 30 tahun bisa tersenyum. Maka yang hari ini atau dalam kajian ini yang akan kami bahas adalah tentang sakit Pak. Tentang apa? Sakit. Insya Allah nanti Pak. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kepada pengelolaan panjang ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kalau pengelolaan panjenengan sudah paham tentang sakit, insya Allah Pak, sakit itu adalah nikmat. Jadi kalau boleh diambil judul nikmat di dalam sakit, bukan nikmat sakit Pak, tapi nikmat di dalam sakit. Jadi kalau kita paham tentang ilmu sakit, insya Allah kita akan melalui sakit dengan penuh bahagia. Kalau ini mengenai sabun nulang panjenengan bahas, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam syairnya yang panjang, beliau mengatakan, gembirakan hatimu berhari-hari, lalui hari-harimu dengan bahagia. Yakinlah bahwa dunia ini tidak ada yang abadi. Dunia ini tidak ada yang abadi Pak. Malam tidak akan malam terus Pak. Suatu saat akan siang. Sakit tidak akan sakit terus-menerus Pak. Suatu saat pasti akan sehat. Demikian juga sehat Pak. Suatu saat nanti akan sakit. Tidak ada yang abadi di dunia ini Pak. Terus berputar nanti sampai akhirat. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan melihat ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Ujung-ujungnya hanya amal. Allah hanya ingin melihat semua proses yang kelolaan panjenengan lampai di dunia ini, hanya Allah akan melihat siapa yang terbaik amalnya. Maka Allah akan uji kita. Di dalam ayat Al-Quran banyak sekali ayat tentang menyinggung, hei orang-orang yang beriman. Ya, ada orang yang mengatakan beriman, kalau belum diuji oleh Allah maka belum sempurna imannya, belum sempurna imannya. Maka orang diuji, ada sehat, ada sakit, ada lapang, ada ada malam dan ada siang. Kalau hari-hari itu siang terus, betul-betul enak betul, betul enak. Kalau malam terus, betul enak. Maka Allah pergilirkan, ada malam, ada siang. Kalau boleh saya sebutkan, malam itu sakit, siang itu bekerja atau sehat. Maka dilalui Pak. Malam dilalui, siang dilalui, dan dilalui, kemarau dilalui dengan baik. Insya Allah kita akan menemukan hakikat hidup yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pun sakit pinten. Kata nomor tidak pernah sakit. Nabi SAW sakitnya kalau tidak keliru itu 2 kali. Sakit yang kedua ketika beliau akhirnya wafat. Beliau akhirnya wafat. Begitu kuatnya menjaga kesehatan sampai beliau sakit 2 kali. Walaupun beliau juga pernah sakit demam dan seterusnya. Maka dalam sebuah riwayat Abu
Imamah Al-Bahili, beliau mengatakan orang itu Pak, kalau sakit akan dikirim 4 malaikat Pak. Dikirim 4 malaikat. Beriki RT beriki seminggu ngoten mesti ada yang sakit betul. Jadi mesti Pak. Beriki ada yang sakit betul rombongan ya Pak. Rombongan ini Pak. Rombongan ini, kalau kita rombongan nilai. Terus naik pun nilai terus berikut. Dongo gimana nih? Donganya berikut. Allahumma Rabbana si'at bil baksya isfi anta syafila sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru sakuman. Kula enten Jogja pertama kali Pak. Bapak kula sakit kita. Niku ibu-ibu niku tilian ngoten niku Pak. Masya Allah. Setelah pun selesai, terus salah satu ibu-ibu, monggo ibu-ibu saderengipun mansul donga sareng-sareng aja setunggal dongani sing liyane ngamini Pak. Nggih, niku intine namung insyaallah Allah segera mengangkat sakitnya. Intine ngoten. Ning nek wong Jawa gandeng dereng sakit maos Quran, anggere balik Ki Mario yoyu ngoten niku ketoke padha bae Pak. Gitu Pak. Nggih, nyalami terus Ki Mario yole Ki Mario wis rasa suwe-suwe tek loro ngoten. Nggih ngoten. Biasa niku sami mawon nggih. Enak sing mboten sancang langsung mulih ngoten mawon. Nggih bener. Terus sakit itu Pak. Kalau kenapa Pak? Orang yang diri sakit niku pahalanya apa Pak salah satunya? Didoakan 70.000 malaikat Pak. Orang yang menjenguk orang sakit didoakan 70.000 malah 70.000 malaikat ya Pak. 70 atau 70.000? 70.000 Pak. Nah mungkin yang timbangnya berita ngomong mengtindak rumah sakit kayak ditilingi kabeh Pak. Sak bangsal ditilingi. Jenengan iku sinten? Kula nang pengen pahalane didoakan malah malaikat. Soalnya kula nek ndonga kok ora tau manjur. Nah, akhirnya dililit yang sakit, betul nopo-nopo. Yang penting dompetnya kandung, soalnya itu juga boleh-boleh ya Pak. Abu Imamah Al-Bahili, beliau mengatakan orang itu kalau sakit itu datang 4 malaikat Pak. Malaikat itu datang mencabut 4 hal Pak. Sing telu engko mboten dibaleki, mohon maaf, sing telu dibaleki, sing siji mboten dibaleki Pak. Sing siji mboten dibaleki. Maka kalau orang sakit itu dijabut 4 hal dalam dirinya. Nah, sing 3 mengko dibaleki, sing siji mboten dibaleki. Gitu-gitu sing mboten dibaleki napa Pak? Setunggal sing dicabut Pak. Ketika ini Abu Umamah Al-Bahili beliau mengatakan kekuatannya Pak. Kekuatannya dicabut. Mane nek wong loro niku lemes gitu. Lemes nggih Pak. Mau dinopo niku tilik yang sakit niku kok nyuguh niku tilokke wong loro kok nyuguh wedan mbok turu ngoten niku Pak. Berarti tesih rusak nggih Pak. Tesih rusak. Biasanya yang sakit niku dicabut kekuatannya Pak. Maka dia lemah berbaring ngoten nggih. Berbaring. Lemah nggih. Nek sakit kok jek kuat niku sakit nopo Pak? Sakit gigi nggih. Sakit gigi lemah gimana? Lemah. Sakit hati nggih lemah apa? Sakit hati niku murung enten pojokan ngoten lho. Sakit napa sing tesih kuat, Pak? Sakit rindu, Pak. Sakit rindu nggih mojok, Pak. Nggih mojok, mboten enten, Pak. Sakit niku kekuatannya tetap hilang. Gitu. Yang pertama niku, Pak. Yang kedua, orang sakit itu perasa lidahnya dihilangkan Pak. Maka kemarin sosok muncul COVID nih Pak. Anggere orang rasa di COVID nih jadi malaikat menyambut rasa nih. Maka orang sakit itu mah dengo-dengo hambar Pak. Kok dengo-dengo ra enak. Ngoten niku simbah kula niku ngoten niku. Iki panganan apa botolnya kok pahit kabeh. Ngoten niku. Soalnya rasanya pun tidak lah nek yang sakit kok mbok rasane tesih niku berarti sakit rindu niku wae.
sakit rindu. Kula niku nek sakit Pak, saestu Pak, kula tambani dhewe, maem sing kathah, sing terus sing enak-enak. Niku ketikane Pak Hartanto, Dokter Yadiroto. Saestu Pak, kula eling-eling nganti sak mriki, enten nek sekitar 15 tahun. Piyambake sanjang ngoten niku. Mane kula nyusak yele-yelan kali bojo kula. Pasti bojo kula kenten rumah sakit, kula ajeng kula obati dhewe nganti maem. Soalnya tiang niku nek wis sakit mboten purun maem. Berarti nek purun maem insyaallah mboten sakit kan ngoten to. Pak Hartanto niku sanjang, Pak. Jan iki anu lho Mas. Wong iki loro niku anggere belum maem sing enak-enak sing vitamin ngono mari. Luwih apik maem sing akeh timbang obat kuwi mau. Obat kan enak efek sampinge. Lah kok jenengan suntik paring obat Pak. Lah ora tak paring obat njaluk lebih. Ngoten niku Pak. Pak Hartanto sanjang ngoten niku Pak. Tekan sak niki kula keling-eling. Mari kula sakit Pak, lo periksa ke dokter, kok dokter apa-apa Mas ini paling belum kecapean. Dua betul lo beli Pak. Soalnya enten efek samping. Ini terus kulo teng biasanya itu berarti Pak. Pandian juga Pak, nengkleng, ngerti juga Pak. Terus teng budi ngerti Pak, masih kena. Ini betul ngomong bujuk kulo Pak. Soalnya kulo betul ngejak bujuk kulo. Gak ngajak kancane Pak. Ngajak kancane lu HP Pak. Syukuran. Ini masa syukuran bojone ra disal. Niku Pak. Dihilangkan apa? Perasa lidahnya. Jadi nek lolan panjenengan paham, jenengan boten cah sambat. Loro kok ilang kurang. Nah niku berarti dereng paham. Berarti jenengan mungkin nek dahar kok boten rasa. Duh Gusti, jenengan tembe maringi napa? Ujian utawi sakit kan boten. Jadi dicabut. Yang kedua napa? Rasanipun. Yang ketiga, dijabut keceriaan wajahnya Pak. Jadi keceriaan wajahnya itu dijabut. Makanya sosok enten sing saja gitu. Raimu kok pucat. Apa duit entek? Ngoten. Berarti sing sakit dompetnya ya Pak. Sakit dompet. Yang sakit biasanya wajahnya benten ya Pak. Dipupur rono tetep pucat Pak. Nggih Bu Ibu. Makanya mau sakit jarang gelem pupuran. Mungkin mesti tiloknya Pak, ngolong kok dandan, ngoten ya. Jadi ngoten, tak mungkin Pak. Soalnya nopo, rasanya pun boten enak, kekuatannya hilang, raine Bu, pucet. Raine Bu, pucet Pak. Lah, nek wong loro iso bahagia, itu luar biasa. So bahagia luar biasa. Tapi biasanya karena kekuatannya hilang, rasanya hilang, makannya jadi nggak enak, akhirnya kan pucet, nonton nggak Pak? Soalnya nek wong luwih niku biasanya nggak dipucet ya Pak. Dijak dolan kancane niku kan orang yang pucet ayo jajan, nonton niku Pak. Soalnya memang kekurangan kekuatan kali sumber nutrisi kan nonton. Terus yang nomor sekawan Pak, nah niki Pak, yang nomor sekawan itu dijabut, ning mungkin boten dibalekke. Sing nomor siji mungkin dibalekke, gitu Pak. Berloro terus mari kekuatannya balik Pak. Sing nomor loro rasanya dibalikke kali malaikat. Nggih. Terus sing nomor 3 napa? Nggih dibalikke keceriaan wajahnya. Maka orang yang habis sakit Pak biasanya ceria. Ceria. Lah sing nomor sekawan niki dijabut ning mboten dibalikke. Napa nih Pak? Dosanya dijabut Pak. Maka orang yang sakit nanti salah satu hikmah atau pahala orang yang sakit kalau dia sabar dijabut dosanya. Malaikat protes, kata Al-Imam Abu Imam Al-Bahili, beliau mengatakan, "Duh Gusti kok ora dibalekke?" Malaikat tadi tanya, "Kok ora dibalekke?" Kemudian Allah berfirman, "Dia menderita karena sakit yang aku berikan. Demi kemuliaanku, maka dosanya tidak aku kembalikan. Dosanya tidak aku kembalikan." Luar biasa. Maka menawi kula panjenengan sakit kok mengalami 4 hal. Ketoke sing nomor sekawan boten patek krasa ilang. Dosa niku nek ilang krasa boten. Nek kekuatan kan krasa Pak. Kok lemes ngoten nggih. Lidah yo ora iso ngrasake, wajah yo pucet. Lah nek dosa ilang, Pak. Sakit ngrasake mboten? Salah satu tanda dosa itu hilang dari tubuh no, Pak. Orang itu kalau hilang dosanya, tinggal baiknya berarti apa yang ada di dalam hatinya, Pak? Harusnya, Pak.
bahagia Pak. Karena dia suci Pak, bersih. Maka adanya cuma sabar dan ridho Pak. Tapi niki sulit Pak. Karena ini ujian. Nah ujian gampang niku ujian TK Pak. Ujian itu biasanya sulit ya Pak nih. Nanti ujian buat Pak nih. Dia nanti sekolah nih Pak. Anggere ujian, ya nanti kali Pak anggere tunggal cici wajah pucet. Loro ora gelem sarapan. Gitu Pak. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya nih. Mari kula niku nek anggere ngedungke soal niku wajahnya pun pucet-pucet nih Pak. Mboten enten sing guyu Pak. Ujian sekolah niki nek sing guru mesti ngertos. Lainnya pucet kabeh. Wis guyu ora enteng Pak. Soalnya ujian itu berat. Tapi kalau nanti lulus Pak, Masya Allah, diangkat derajatnya, nilainya baik, terus diangkat derajatnya. Maka faedah sakit atau manfaat atau hikmah di balik sakit itu banyak sekali. Saya yakin jamaah sekalian yang kami hormati, Bapak Ibu, sudah begitu banyak mendapatkan ilmu tentang sakit, sering mendapatkan nasihat-nasihat tentang sakit. Nasihat yang sakit yang paling sering diucapkan adalah orang panjenengan kalau bertemu dengan orang sakit, nasihat yang paling sering diucapkan apa Pak? Sabar ya ngoten nggih Pak. Sabar nggih Mas, sabar nggih Yum. Niku maksudnya luar biasa Pak. Sabar, lagi diuji sakit kan ngoten nggih, diuji sakit. Hikmahnya Pak. Yang pertama, sesungguhnya sakit itu merupakan penebus dosa dan menghapus segala kesalahan, sehingga sakit menjadi sebagai balasan keburukan dari apa yang dilakukan hamba, lalu dihapus oleh Allah SWT. Maka orang yang sakit, dosanya akan dihapus, dosanya akan dihapus. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yamradu mukmin." Tidaklah sakit seorang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan tidaklah pula dengan seorang muslim, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada orang yang sakit mukmin, laki-laki dan perempuan, atau muslim laki-laki perempuan, ini artinya mukmin dan muslim itu beda. Melainkan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kesalahannya sebagaimana bergugurnya dedaunan dari pohonnya. Dedaunan dari pohonnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka menawi pohon kemudian digoyang dengan angin, daunnya kering, maka demikian juga orang yang sakit. Orang yang sakit maka dia akan digugurkan dosanya. Tentunya dosa-dosa kecil Pak, bukan dosa berat. Kenapa dosa kecil Pak? Karena dosa berat itu dihapus dengan taubat. Dosa besar itu bisa dihilangkan dengan taubat. Contohnya Pak, orang fitnah misalnya. Fitnah itu kan dosa besar. Memfitnah itu akan diampuni Allah kalau dia bertobat. Apa artinya tobat? Berhenti dan tidak mengulangi. Itu namanya tobat. Tapi kalau dia mengulangi lagi, maka dosanya tidak diampuni Pak, sampai dia berhenti dan tidak mengulangi. Maka kalau ada orang yang berbuat dosa, kemudian sadar, kambuh lagi, berbuat sama dosa lagi, kambuh lagi, berbuat dosa lagi, itu dosanya belum diampuni Pak, sampai dia berhenti tidak mengulanginya lagi. Misalnya lagi musyrik atau syirik, dia menggantungkan sesuatu kepada selain Allah, maka dosanya tidak diampuni sampai dia berhenti dari perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi. Mohon maaf Pak, saya ingin cerita tentang syirik. Ada seorang syekh yang sedang ceramah,
kalau tidak keliru Syekh Ar-Ruhaili, seorang ulama Mesir. Beliau sedang ceramah, kemudian ada orang yang datang dan mengatakan begini, Pak. Wahai Syekh, ini orang mau ikut ngaji gitu kan, tapi dia punya ilmu kebal. Betul Pak? Nampak ilmu kebal. Fitrahnya manusia itu kebal, betul Pak? Betul Pak. Fitrahnya manusia itu ditusuk duri keluar darahnya, Pak. Tusuk kena pisau keluar darahnya. Kok ditusuk-tusuk nggak keluar darahnya? Itu bukan manusia, Pak. Pasti ada sekutu dengan yang lain. Kan begitu? Sekutu dengan yang lain, Pak. Maka Syekh tadi mengatakan, kamu betul-betul kebal? Ya, saya yakin kamu membawa sesuatu. Ya, saya membawa sesuatu. Namanya apa Pak? Sesuatu yang menjadikan kebal itu namanya apa? Jimat. Siji sing tiru umat. Kulo nggih gadah jimat. Bojo kula. Siji sing tiru umat. Kemudian Syekh tadi bilang, kamu sudah pernah buka itu jimat ini? Belum Pak Syekh. Tolong berikan. Ini nggak boleh dibuka sama apa yang ngasih jimat ini Pak Syekh. Sudah, nanti saya yang tanggung jawab. Saya berdoa kepada Allah, semoga engkau dilindungi sama Allah. Kasihkan saya perlihatkan jimatnya. Tidak boleh Pak Syekh. Nanti saya, demi Allah, kalau engkau ikhlas dan berlindung kepada Allah, engkau akan dilindungi oleh Allah SWT. Karena dia tadi sudah diulingi Pak. Oh, jangan bisa dibuka jimatnya. Kamu nanti akan begini. Akhirnya dibujuk oleh Syekh, kemudian dibuka Pak. Lipatannya lapis 6 Pak. Kayaknya lapis 6. Kulo nggih nanti digawani jimat Pak. Kali bapak kulo ketika SMP Pak. Ini kulo mboten nate buka Pak. Dulu saya belum tahu Pak. Dan alhamdulillah bapak saya sekarang sudah tidak seperti itu Pak. Dulu belum sholat dan seterusnya. Sekarang Masya Allah, ayah sama ibu saya kulo kalah Pak tahajudnya. Insya Allah saya kalah tahajudnya sama bapak ibu. Dulu saya bukan bapak ibu, sekarang saya digugah kalau tidur bersama beliau, digugah jam tenule, setengah tenule, ngoten dulu. Bapak tahajud kulo urung setengah papat, kulo ngoten. Urung setengah papat. Nah terus dibuka Pak, lapis 1 dibuka, lapis 2 dibuka. Ternyata isinya nyawa Pak, kotoran sapi Pak. Kotoran sapi. Itulah dukhul jin atau setan. Dia terikat dengan barang yang najis Pak. Diperlihatkan, langsung dia bertobat. Ini lihat, jimat yang kau simpan Pak. Jangan turun, nyimpan kotoran sapi Pak. Kan betul turun ya Pak. Alhamdulillah ya. Karena itu setan Pak, dan setan suka yang najis, setan yang kotor. Bukan yang kotor. Bukankah tempat yang paling disukai setan atau jin jahat putih Pak? Toilet. Maka jangan senang di toilet Pak. Segera keluar kalau sudah keperluannya, selesai. Ampun karaoke nanti ibu-ibu di toilet. Ya ampun karaoke Pak. Ya Mas ya. Nah, siapa Mas yang video yang toilet? Ampun lama-lama di toilet segera. Terus diem Pak. Diem buatan berkata, buatan zikir. Ampun kalian darusan, buatan angsan. Tapi ada orang yang ngakali Pak. Karena di toilet sering lama Pak, maka dia nyetel ceramah banter yang cerah toilet Pak. Yang pawon ngoten, banter. Jadi dia tidak mendengarkan ceramah di toilet atau ceramahnya di toilet Pak. Tapi efek dari suaranya yang banter sehingga di toilet kerungu Pak. Kerungu. Jadi dia tidak ingin melewatkan hari-harinya waktu yang terbuang sia-sia. Walaupun memang kalau memang hajat ya selesaikan hajatnya saja. Jadi itu salah satu bentuk kemusyrikan, dan dosa syirik tidak akan pernah diampuni Pak. Dosa musyrik itu tidak akan pernah diampuni sebelum dia bertobat Pak. Allah berfirman dalam Al-Quran, orang yang meninggal nanti dalam keadaan musyrik, maka seluruh amalnya akan terhapus, akan layak batona akan sirna amalnya. Maka orang-orang kafir, orang-orang non muslim, mereka berbuat syirik dan musyrik pada Allah,
maka amal mereka seperti fata morgana, tidak diterima, dan mereka di akhirat kekal di dalam neraka. Maka orang muslim haram mendoakan orang kafir yang sudah meninggal, tidak boleh. Ada yang tanya, bolehkah saya mendoakan orang tua saya yang meninggal sedangkan dia dalam kondisi apa? Bukan muslim? Ditolak, tidak boleh Pak, karena sudah apa? Meninggal, tidak boleh. Allah sudah apa? Mengatakan tidak diampuni Pak. Tetapi kalau dia masih hidup boleh didoakan Pak. Misalnya bapaknya dari muslim atau ibunya belum muslim, didoakan boleh kita muslim terus sebelum sampai ajal menjemput. Allah alam bisawab. Ini yang ke pertama, orang yang sakit akan diampuni dosanya. Kemudian yang kedua, sesungguhnya sakit akan mengangkat derajat, menambah kebaikan. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun yang tertusuk duri. Tertusuk duri. Ini maksudnya barangnya kecil Pak. Ketusuk duri mawon, ngoten istilahnya. Yang lebih atau yang lebih dari itu, melainkan ditulis kepadanya satu derajat dan dihapuskan satu kesalahan. Ini dengan ampun ditusuk-tusuk begitu. Ditusuk-tusuknya ke dirinya, betul. Itu maksudnya sekecil tertusuk duri, Pak. Sebenarnya tertusuk duri ini kok kaget nih biasanya, Pak? Kaget. Maka kalau orang itu hanya tertusuk duri saja, Allah akan hapus, angkat satu derajatnya, dan Allah akan hapus dosa satu kesalahannya. Masya Allah. Ikut lebih tertusuk duri, ada tertusuk lading, Pak. Tertusuk apa boleh, Pak? Atau sakit yang lain, tidak hanya tertusuk, ya. Kemudian hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, beliau mendengar dari Rasulullah SAW, ma saraba ala mukmin, tidak pernah seorang mukmin mendapat perlakuan zalim melainkan Allah akan menggugurkan kesalahannya darinya dan meninggikan derajatnya. Jadi kalau ada seorang muslim didolimi, Pak, atau dia sakit, kemudian dia ridho kepada Allah, ya sabar, maka dia akan digugurkan kesalahannya dan akan ditinggikan derajatnya. Contohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah, maka juga diangkat derajatnya. Kemudian yang ketiga, Pak, sesungguhnya penyakit merupakan sebab untuk mencapai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit itu untuk mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti kalau panjenengan nyuwun sakit, Pak. Tidak. Bukan berarti nyuwun sakit. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Innar rajula la yakuna lahu indallah." Sesungguhnya seseorang akan memperoleh kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia tidaklah memperolehnya dengan amalan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus mengujinya dengan sesuatu yang tidak dia sukai sehingga ia memperolehnya. Jadi seseorang itu akan mendapatkan derajat itu tidak dengan amalan, Pak, tapi dengan sakit, karena ada pahala yang istimewa di balik sakit, Pak. Ada pahala yang tidak bisa diperoleh dengan sholat, dengan zakat, dengan sedekah, dengan berbuat baik, Pak. Tidak ada pahala yang bisa diperoleh kecuali salah satunya dengan sakit. Maka insya Allah orang yang sakit akan diangkat derajatnya. Kemudian yang keempat, sakit merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seorang. Jadi sakit itu bukti, Pak, kalau seseorang ingin mendaki kebaikan. Sebagaimana hadis dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mengagumkan perkara seorang muslim atau seorang mukmin, sesungguhnya semua perkaranya menjadi baik, dan hal itu tidak pernah kecuali bagi seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka hal itu menjadi kebaikan baginya, dan jika dia mendapatkan musibah, dia bersabar, maka itu menjadi kebaikan bagi dirinya.
Maka orang yang diuji oleh Allah itu salah satu Allah ingin memberikan kebaikan kepadanya. Jadi orang mukmin itu mengagumkan, Pak. Diuji apapun dia tetap menjadi seorang yang beriman yang baik, Pak. Sebagaimana yang pamunten emas. Jadi ngertos emas ya, Pak. Dimanapun tempatnya, di lemari yang mewah dia tetap emas, Pak. Misalnya emas 10 gram. Jangan letakkan di lemari yang mewah, itu emasnya tetap, Pak, 10 gram. Dan ketika jenengan letakkan di, mohon maaf, got, Pak, di comberan itu, got, itu emasnya tetap sama dan tetap 10 gram, gitu, Pak. Nomornya di tempat got itu terus gramnya turun, Pak, kan boten, Pak. Jadi dia tetap sama. Maka orang beriman, wallahu a'lam, seperti itu, Pak. Dia tetap sama dimanapun berada, dalam kondisi apapun dia tetap sama. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki kebaikan dengannya, niscaya akan diberikan ujian, Pak. Jadi kalau Allah ingin menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan berikan ujian. Nyuwun pamunten, Pak, putrane jenengan kan sekolah. Misalnya sekolah nih. Kalau putrane panjenengan ingin mendapatkan penghargaan dari sekolah, biasanya diapakan dulu, Pak? Diuji dulu, Pak. Diuji dulu. Diuji ternyata dia menjadi yang terbaik, maka dia akan mendapatkan apa? Piagam atau piala atau prestasi. Itu. Maka masya Allah, ujian kalau datang kepada kita, salah satunya mau sakit, Pak, masya Allah, itu satu nikmat yang hanya bisa diolah oleh orang beriman, Pak. Kalau dia tidak beriman, tidak mampu mengolah sakit menjadi nikmat. Pare niku pahit nopo legi, Pak. Pahit. Ning cara ngulai salah, biasanya tetap pahit gitu, Pak. Terus ibu-ibu nek masak pare kesane mboten pahit diparingi napa, Bu? Ampun saja diparingi gula lho. Biasanya masaknya pripun, Bu? Nah, jenengan ngertos ya, Pak. Sakit itu kalau yang mengolah orang beriman, insya Allah, Pak, jadi enak ya, Pak. Jadi mboten pahit. Yang kelima, Pak, azannya jam 7, Pak. 15. Masih 5 menit ya, Pak. Jangan pun ngantuk. Jadi ya, Pak. Mungkin karena khusyuk ya. Sesungguhnya sakit itu akan membawa muhasabah, Pak, introspeksi diri. Akan mengoreksi. Biasanya orang sakit itu dia akan mengoreksi dirinya sendiri, Pak. Maka banyaklah nasihat kepada orang sakit, Pak. Karena ketika itu dia akan muhasabah, mengoreksi dirinya sendiri. Ampun teman-teman, nggih. Loro iki mergo dosamu akeh, gitu bato. Mungkin tambah loro, Pak. Tambah loro. Nek kanca guyon biasanya nggih pun ngoten nggih, Pak. Kanca guyon nggih pun ngoten. Kemudian yang keenam, Pak, sesungguhnya sakit itu menjadi penyebab kembalinya hamba kepada Rabb-Nya. Jadi orang yang sakit itu menjadi salah satu penyebab kembalinya hamba kepada Rabb-Nya. Sebagaimana hadis riwayat, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-An'am. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kepada umat-umat sebelum kamu, wahai Muhammad SAW. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan, kemelaratan, supaya mereka bermohon dan merendahkan diri kepada Allah SWT. Dan orang sakit itu biasanya yang disebut sinten, Pak? Allah tahu, Pak, ya? Allah, Pak. Duh Gusti, ngoten niku, Pak. Sing disebut sinten? Gusti Allah. Maka orang sakit itu dia kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Dia pasti memuji Allah. Astagfirullah, duh Gusti nyuwun pamunten. Ki dosaku napa kok sakit kula nenten. Nek Gusti Allah langsung nyauri ngoten dosaku akeh ngoten. Kados sinten? Nabi Musa alaihissalam ya, kalau beliau berdoa bercakap-cakap dengan Allah. Jadi Nabi Musa itu mendapatkan gelar kalamullah,
Nabi yang diberi keistimewaan mampu bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam surat Al-A'raf juga Allah berfirman, dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik dan yang buruk, nikmat yang baik dan yang buruk, agar mereka kembali kepada Tuhannya, kembali kepada kebenaran. Maka orang yang sakit itu ngeleke lolan panjenengan kesani kembali kepada Allah. Yang ketujuh, Pak, tetapnya amal ibadah orang yang sakit selama dia sakit, Pak. Jadi lolan panjenengan kan nek kulino hadir di pengajian malam Rebo nggih Pak niki. Terus ngaji, Pak. Tiba-tiba di absen kali Pak. Sam kok Pak mboten tumput nggih, sakit, Pak. Maka sakit itu menghalangi dia istiqomah rutin kajian. Maka kata Allah, dia mendapatkan pahala sebagaimana dia sehat, Pak. Ibu-ibu kalau sakit, tidak sakit, Pak, darus, Pak, tadarus. Tapi ketika sakit dia terhalang untuk tadarus, maka dia mendapatkan amalan ketika dia sehat apa dicatat oleh malaikat sebagaimana dia ketika dia sakit. Masya Allah, luar biasa ya, Pak. Maka Bapak Ibu, ampun kalau sehat banyak-banyaklah beramal dan beristiqomah. Maka nanti kalau sakit tetap dicatat amal kebaikan jenengan itu tadi. Luar biasa. Yang kedelapan, sesungguhnya sakit merupakan penyebab masuk surga dan selamat dari neraka. Demam, kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, demam itu adalah bagian setiap mukmin dilepaskan dari neraka. Maka kalau orang sakit, maka dia akan dilepaskan dari neraka dan insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Yang kesembilan, sesungguhnya sakit itu memperbaiki hati, Pak. Orang yang sakit itu akan memperbaiki hati. Dia akan belajar sabar, belajar yang lain, Pak. Kemudian yang ke-10, ini saya bacakan semuanya saja, Pak. Sesungguhnya sakit itu mengingatkan hamba kepada nikmat sehat, Pak. Maka orang yang sakit itu biasanya dia akan ingat ketika sehat. Sesuk nek sehat aku boleh wedhus, ngoten niku, Pak. Yang Jawa niku ngoten nggih. Lara suwe terus nazar nggih, Pak. Le lara kok kaya ngene. Sesuk nek kira-kira sehat aku wis sehat, sesuk tak boleh wedhus. Bareng wis sehat boleh wedhus mboten, Pak? Wedhus cilik niku, Pak. Nek sakit sing gedhe nggih, sing gedhe. Maka orang Jawa dulu sering nazar nggih, Pak. Le kowe nek mari ngoten sesuk nek sunat tak wayangke, ngoten nggih, Pak. Tak tanggapi napa? Wayang, ngoten niku, Pak. Ngoten. Sesuk nek kula sehat, jemaah yang mriki mungkin nek langsung kula amplopi, Pak. Nah, ngoten, Pak. Sane kula nyalonke DPR, ngoten. Mboten nggih. Terus sing sae nggih Pak nek nazar nggih. Sesuk nek kula napa? Sehat arep nanggap dangdut. Nah niku mboten sae. Ampun ngoten nggih. Sing sae nggih, Pak. Mungkin nek kula sehat, nah ajeng syukuran teng masjid mriki geleh sapi, ngoten. Sareng-sareng. Sesungguhnya sakit itu mengingatkan hamba terhadap kondisi saudaranya yang sakit, Pak. Jadi kalau sakit nanti akan dia merasakan, oh ya Allah dhisik kancaku iki nek lara ya ngenten iki sakite. Maka dia akan terasa kepeduliannya, Pak, untuk saling membantu. Terus ketiga nggih, Pak, lara mung pisan nggih. Nek dirasa kokoh mboten asal nggih. Sakit membuat hamba mendapatkan teman baru, Pak. Koncone do teko nggih, Pak. Ning ampun nek lara tok nggih. Jadi akan mendapatkan teman yang baru. Oh, 16, Pak. Namun mungkin 12, kalau itu 15. Oh, mau nyatet 15. Sebagian pun tulis sebagian dari. Terus yang ngapunten itu, Pak, pahala nikmat sama sakit. Jadi sakit itu istimewa apa mboten, Pak? Istimewa. Hanya orang yang beriman dan berilmu yang mampu mengatakan itu istimewa nanti, Pak. Tapi jenengan mboten sah nyuwun itu Gusti kula pengen pahala sakit, maka sakitkanlah saya. Ampun mboten. Tidak, Bu. Boleh tetap nyuwun sehat, Pak. Wonten ini sakit tombone niku wau ilmu tentang sakit. Kalau orang sudah paham tentang ilmu sakit, insya Allah dia akan menerima sakit sebagai nikmat, walaupun itu sebenarnya musibah dalam pandangan manusia. Tapi insya Allah, Pak, karena ridho terhadap sakit, insya Allah Allah akan ridho. Sebagaimana Imran bin Husain, dia ridho dengan sakit 30 tahun.
ridho dengan sakit 30 tahun luar biasa. Dan kita tahu ulama yang atas Abdullah bin Abbas di akhir hayatnya beliau pun juga sakit dengan Allah ambil penglihatannya, yaitu buta. Maka Ibnu Abbas pun sabar. Ya Allah, Engkau hilangkan cahaya mataku, tapi aku masih punya cahaya hati, Mas, dan cahaya lisanku untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarga panjenengan nanti kalau sakit menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar di kala sakit. Tetapi semoga keluarga panjenengan selalu diberi kesehatan dan kesehatan jasmani maupun rohani. Kata dan mahmudan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.